Berjus Renungan Harian Anak. Bapa, kami bersyukur saatnya belajar kitab Yesaya. Kami mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Yuk kita lanjutkan belajar kitab Yesaya. Nah anak-anak, Nabi Yesaya menubuatkan hukuman bagi Shebna. Siapakah Shebna? Nah, Alkitab itu mencatat Shebna adalah seorang pejabat tinggi istana kerajaan Hizkia. Tetapi Shebna adalah seorang yang senang melakukan kejahatan. Dia sukanya menipu, dia senang sombong. Bahkan dia kerjasama dengan kerajaan Asyur untuk menghancurkan Yerusalem. Nah, Shebna juga seorang yang sangat-sangat membanggakan diri, membanggakan jabatannya. Dia bahkan membuat kuburan untuk diri sendiri sebagai monumen kebesarannya. Dia ingin sekali dihormati dan dikenang, bahkan setelah dia mati. Wah, Shebna ini penuh dengan kemuliaan dirinya sendiri. Tuhan melihat kesombongan, kejahatan Shebna. Lalu Nabi Yesaya diutus untuk memberitakan penghakiman atau hukuman atas Shebna. Yuk kita buka sama-sama kitab Yesaya pasal 22 ayat 15 sampai 25. Kita baca sama-sama ayat 17 sampai 19. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hei engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Nah anak-anak, perbuatan Shebna adalah perbuatan dosa yang besar sekali. Bahkan dampak dari perbuatan dosa Shebna bisa menghancurkan sebuah bangsa. Itu sebabnya Nabi Yesaya menubuatkan dengan keras bahwa Shebna akan menghadapi penghakiman atau hukuman Allah. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kamu dan saya, bukan hanya Shebna yang berdosa dan dihukum. Kamu dan saya juga adalah orang berdosa. Tidak ada satupun di antara kamu, saya, dan semua orang yang dapat memenuhi tuntutan hukum atau standar Allah yang sempurna. Tetapi berita gembiranya, puji syukur, Allah mengerti dan melihat penderitaan kita sebagai orang berdosa. Allah tahu kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dalam belas kasihannya yang besar, Allah mengirimkan putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kamu, dosa saya. Tetapi Tuhan Yesus bangkit, menang, hidup selama-lamanya untuk memimpin hidup kita menjadi anak-anak yang sejak kecil senang dengan kasih karunia Tuhan, mau terus-menerus mengakui bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Nah anak-anak, hanya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita menjadi anak-anak sejak kecil yang dengan rendah hati setiap hari kita mau memohon pertolongan Tuhan. Dan hanya dengan bergantung
pada kasih karunia Allah kita dapat diselamatkan dan hidup memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama dan diri sendiri pun diberkati. Yuk anak-anak, kita senang hidup dalam kasih karunia Tuhan ya. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan, maukah kamu mengenal kasih karunia Allah yang hebat itu? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami orang berdosa, dan keadilan Tuhan membuat manusia yang berdosa akan dihukum selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus di dalam kasih karunia-Nya yang besar mau menggantikan kami yang hina, berdosa, mati di atas kayu salib. Inilah hidup kami sejak anak-anak. Kami mau senang dengan kasih karunia Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang rendah hati, bergantung kepada Tuhan, supaya hidup kami memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan diri sendiri pun diberkati. Ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.